Cerita dimulai dengan adegan seorang wanita, dan tak lama kemudian, pacarnya yang sudah lama tak pulang pun muncul. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung terlibat dalam permainan futsal. Namun sebenarnya itu hanya akting belaka. Terungkap bahwa keduanya adalah aktor film terkenal, terutama si pria yang bernama Kevin, yang telah berkarir di dunia perfilman. Banyak pria bermimpi memiliki pekerjaan seperti Kevin. Lawan main Kevin seorang aktris bernama Casey. Ia sudah beradu akting dalam 5 film terakhir bersama Kevin. Keduanya memiliki chemistry yang luar biasa, sehingga produser terus memasangkan mereka. Saat sedang mengobrol, ibu Kevin menelpon dan meminta Kevin segera pulang untuk merayakan ulang tahun ayahnya. Kevin mengendarai mobilnya menuju rumah, meninggalkan Casey yang cemberut karena ditinggalkan begitu saja. Di tengah perjalanan, Kevin yang tidak tahu arah harus bingung memilih jalan. Akhirnya ia memutuskan untuk berbelok, namun jalannya terasa asing baginya. Sementara itu, di rumah, perayaan ulang tahun ayah Kevin sudah dimulai, dan ibunya mulai khawatir karena Kevin tak kunjung pulang. Ayahnya juga merasa kesal karena Kevin tidak hadir dalam pesta ulang tahunnya. Sementara itu, Kevin masih kebingungan karena merasa tersesat. Ban mobilnya pun terjebak di lumpur, membuatnya tak dapat bergerak. Kevin keluar dari mobil dan mencoba meminta pertolongan, namun tidak ada orang di sekitarnya. Bahkan sinyal ponselnya juga hilang. Tiba-tiba merasa kesal, Kevin lalu menendang batu, namun malah terpeleset dan kepalanya terbentur oleh batu tersebut hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, seorang pria muncul dan membawa Kevin ke sebuah gubuk kecil di dalam hutan. Keesokan harinya Kevin bangun dengan kepalanya yang sudah diperban, tapi anehnya ada luka serius di kakinya. Padahal semalam dia yakin bahwa kakinya baik-baik saja. Seorang wanita cantik bernama Dian mendekati Kevin. Dian yang sudah lama tinggal di hutan, menyuguhkan teh hutan, yang katanya dapat mempercepat penyembuhan luka Kevin. Kevin juga diberi kue untuk mendapatkan sedikit tenaga, dan dengan penuh perhatian Dian menyuapi Kevin. Kevin yang mulai khawatir dengan pekerjaannya, berusaha meminjam ponsel dari Dian untuk menelepon produsernya. Namun Dian tidak memiliki ponsel, karena mereka tinggal di tempat terpencil. Meskipun demikian, Dian merasa nyaman tinggal di gubuk yang kecil ini. Malam harinya Kevin bermimpi tentang bermain futsal dengan Dian. Namun mimpi tersebut segera berlalu begitu saja saat pagi tiba. Dian sudah menantinya di depan. Kembali Dian memberikan teh hutan dan memaksa Kevin untuk meminumnya. Seiring berjalannya waktu, Kevin mulai merasa akrab dengan Dian. Mereka berbincang tentang filosofi di balik nama mereka masing-masing. Di sini Kevin memperkenalkan diri, tidak dengan nama aslinya, melainkan dengan nama panggungnya, yaitu Samuel. Tak lama kemudian, seorang pria yang membawa Kevin malam itu, datang dengan membawa sebuah tongkat. Namun Dian melarang Kevin untuk menggunakan tongkat, karena dia masih belum sanggup untuk berjalan. Setelah pria tersebut pergi, Dian membawa air dan membersihkan tubuh Kevin. Saat dibersihkan Kevin melihat buah semangka milik Dian, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Oleh karena itu Kevin memutuskan untuk membersihkan dirinya sendiri, lalu setelah itu Dian mengambil sehelai kain lap yang bekas dipakai oleh Kevin. Dengan sengaja ia menciumnya bahkan menggunakan kain tersebut untuk membersihkan aset pribadinya. Dan tindakan tersebut tak sengaja terlihat oleh pria yang pada saat itu baru pulang setelah mencari kayu. Di sisi lain, polisi menemukan mobil Kevin di tengah jalan berlumpur. Seorang pria tua memberikan laporan, tetapi dia tidak mengetahui pemilik mobil, dan kronologi bagaimana mobil itu bisa sampai di tempat tersebut. Polisi juga menemukan noda merah di sebuah batu. Pada dasarnya, ini bisa menjadi kasus yang mudah dipecahkan karena mobil yang digunakan Kevin terdaftar secara resmi, dan dapat dilacak melalui nomor telepon miliknya. Namun karena tak ada sinyal, mereka terpaksa menunda penyelidikan, dan harus pergi ke kota terlebih dahulu. Singkat cerita, Kevin mulai belajar berjalan dengan menggunakan tongkat. Dian yang khawatir membawa Kevin kembali ke kamar, lalu memberikannya teh hutan lagi. Kevin pun mulai penasaran dengan sosok Dian, mengapa ia memilih untuk menetap di tempat terpencil. Padahal Dian bisa pergi ke kota dan mencari pekerjaan. Namun,
Dian merasa telah mendapatkan segalanya di gubuk ini, sehingga tidak merasa perlu pergi kemanapun, meski di tempat terpencil. Di sisi lain, ibu Kevin terus-terusan diteror oleh produser film karena anaknya tak kunjung pulang. Sang ibu mulai khawatir, takut anaknya diculik oleh preman kota. Meskipun mencoba berpikir positif dengan menganggap Kevin mengambil cuti dadakan karena jadwal syuting yang padat, ibu Kevin tetap panik dan meminta suaminya untuk melapor pada polisi. Polisi yang menemukan mobil Kevin kemudian menelepon pemilik mobil, dan dari situ mereka mengetahui bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Kevin. Pada saat itu, berita mulai muncul bahwa Kevin telah hilang, yang semakin menguatkan dugaan polisi bahwa Kevin masih berada di hutan. Terlihat Kevin terus berlatih berjalan, meskipun seringkali jatuh, yang membuat Dian merasa sedih. Dian kembali memberikan teh hutan, namun Kevin yang mulai muak langsung melempar teh tersebut. Perlakuan kasar Kevin membuat Dian sampai menangis, merasa kecewa pada Kevin. Sementara itu, dua polisi bertemu dengan orang tua Kevin dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan mobil Kevin. Ibu Kevin justru marah-marah karena merasa polisi kurang cepat dalam bekerja. Ia meminta mereka kembali ke hutan dan melakukan pencarian besar-besaran. Di malam harinya, Kevin bangun dari tidurnya seperti tak biasa. Sementara itu, di kamar yang berbeda, terlihat Dian yang sedang menonton video permainan futsal, yang ternyata dibintangi oleh Kevin sendiri. Pagi harinya, Kevin bangun dan langsung disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dari kejauhan terlihat Dian sedang membersihkan dirinya, dan Kevin terpukau oleh pesona Dian. Sementara itu, Dun memperhatikan dari belakang dengan memegang kampak, merasa ketakutan Kevin kembali ke tempat tidur, dan berpura-pura tidak melihat pemandangan itu. Dian lalu menghampiri Kevin dan menanyakan apa yang Kevin inginkan. Kevin meminta diajak jalan-jalan keluar sebentar, dan dengan senyum lebar, Dian langsung menyetujui permintaan Kevin. Dian pun bercerita tentang pengalamannya menemukan berbagai macam bunga. Di sini Kevin menanyakan tentang gundukan tanah misterius di belakang rumahnya, yang ternyata merupakan istri dari Dun. Dulunya Dun sangat ceria, namun setelah kematian sang istri, ia menjadi jarang bicara bahkan dengan Dian sekalipun. Kemudian mereka tanpa sengaja melihat sepasang kekasih yang sedang bermain futsal. Melihat hal itu, Dian tiba-tiba seakan ingin juga melakukannya. Malam harinya Kevin mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Ternyata Dian sedang menonton video yang diperankan oleh Kevin sendiri. Awalnya Dian menikmati, namun lama-kelamaan Dian marah karena pemeran wanita dalam video itu terus-terusan mendapatkan perhatian Kevin. Suara ribut itu didengar oleh Kevin, dan ia pun segera masuk ke kamar Dian. Kevin terkejut melihat Dian yang tengah menonton videonya. Tiba-tiba, Dian langsung menarik Kevin untuk bermain futsal, yang diikuti dengan penuh semangat oleh Kevin. Setelah malam yang penuh kehangatan, Dian menghampiri Dun untuk berterima kasih karena Dun telah membawa Kevin ke sini demi memenuhi permintaan Dian. Namun tanpa disadari, perkataan Dian didengar oleh Kevin, yang tentu saja membuatnya sangat marah. Ia menganggap bahwa mereka telah menyekapnya di gubuk. Kevin lalu pergi ke ruangan lain dan menemukan banyak foto-fotonya. Rupanya Dian merupakan fans fanatik Kevin dan telah menonton semua film yang pernah dibintangi olehnya. Tangan Kevin membawa kebahagiaan bagi Dian, dan ia tidak rela melepaskannya. Kevin sendiri merasa kecewa karena telah dibohongi. Seharusnya Dian tidak menahan Kevin di tempat ini, mengingat Kevin memiliki kehidupan lain yang tidak seharusnya diabaikan. Dian menenangkan Kevin dengan mengajaknya bermain futsal lagi, tetapi Kevin sudah muak dengan perlakuan egois Dian dan tetap berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Dian memukul kepala Kevin hingga akhirnya ia pingsan. Kevin kemudian diikat dan direntangkan di atas kasur, menjadi tawanan Dian. Mulai saat ini, Dian memaksa Kevin untuk menjebol gawangnya, dan selama Kevin masih kuat, Dian tak akan berhenti memaksanya. Dun yang mendengar Dian dan Kevin bermain futsal, teringat pada masa lalunya. Saat itu ia memergoki istrinya, yang bernama Dai, sedang bermain futsal dengan saudaranya sendiri. Alasannya Dai melakukannya adalah karena Dai tidak bahagia dengan tongkat Dun yang pendek, sehingga ia mencari orang lain yang dapat membahagiakannya.
Di saat Dian keluar, Kevin berusaha memecahkan gelas dan mengambil pecahan belingnya untuk membuka tali. Namun Dian kembali dengan cepat memaksa Kevin menunda rencananya. Sementara itu, polisi sudah menemukan tempat tinggal Dun. Mereka menanyakan tentang Kevin, namun Dun bersikeras tidak tahu, yang membuat polisi menjadi bingung. Polisi juga tidak masuk ke dalam rumah untuk memeriksa, karena masih ada beberapa rumah lain yang harus diperiksa. Menyadari bahwa Dian sangat mencintainya, Kevin mencoba merubah rencananya. Ia berpura-pura baik di depan Dian dan memuji kecantikannya. Dengan jurus gombalan Kevin, berhasil membuat Dian kelepak-kelepak. Ketika Dian terbuai oleh rayuan Kevin, Kevin melepaskan tangannya dan segera menyerang Dian hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, Kevin langsung berlari meninggalkan rumah. Namun karena kakinya belum sembuh total, Kevin dengan mudah dihentikan oleh Dun. Saat Dun akan menangkap Kevin, Dian menghentikannya dan memanggil Dun dengan sebutan ayah. Ternyata Dian adalah anaknya Dun. Kevin yang masih mempunyai sisa tenaga, mencoba melawan Dun. Dia berhasil mengambil senjata dan menyingkirkan Dun. Kevin juga berhasil memukul Dian dengan batu hingga membuatnya pingsan. Akhirnya Kevin berlari meninggalkan gubuk tersebut. Dian yang setengah sadar, kembali mengingat masa lalunya, di mana saat kecil, Dian menyaksikan kejadian di mana ayahnya menyingkirkan ibunya dengan sangat tidak layak. Dian juga menyaksikan ayahnya yang mengubur jasad ibunya di belakang rumah mereka. Dan sejak saat itu, Dun tak pernah lagi bicara pada siapapun. Namun Dun pernah berjanji akan memberikan apapun yang Dian inginkan. Singkat cerita, Kevin pun terbangun di kamar Cassie. Cassie sangat senang karena Kevin memilih untuk tinggal bersamanya. Kevin takut jika dia pulang ke rumahnya, Dian pasti akan menyusulnya. Namun tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Saat Cassie membukanya, dia langsung dihajar oleh wanita misterius, yang ternyata adalah Dian. Dian yang mengetahui keberadaan Kevin langsung masuk ke kamar dan mengajar Kevin sampai tak berkutik. Di sini Dian pun menegaskan bahwa mulai sekarang, dialah yang akan merawat Kevin. Lalu film pun selesai.